Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Dengar baik-baik, semua buah-buah roh itu adalah produk dari pekerjaan roh. Apa coba? Buah-buah roh adalah buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kebaikan, kemurahan, tahan nafsu, itu semua produk dari Roh Kudus. Jadi caranya begini, saudara-saudara. Pada waktu saudara masuk menjadi orang percaya, roh Anda dibaharui. Tetapi pikiran tidak langsung dibaharui. Nah, di pikiran Anda itu sudah ada yang saya sebut dengan stronghold. Konsep-konsep yang salah yang membuat Anda melakukan yang salah. Selama konsep itu masih ada, walaupun Anda sudah dibaharui rohnya waktu percaya Yesus, masih ada kekuatan lain. Yang oleh Rasul Paulus bilang, ada hukum lain. Saya minta Edi maju ke depan, Edi. Suci, saya minta kamu maju ke depan, sama Bu Lydia, mari Bu Lydia. Saya menunjukkan kepada saudara-saudara, ini pergumulan Anda, kenapa Anda tidak bisa menjadi saksi? Iya kan? Mari Suci di sini. Kamu di tengah. Jadi menurut teori trikotomo, manusia terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa saudara ada pikiran. Kan? Di dalam jiwa saudara ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua kelakuan tubuh saudara disetir oleh pikiran yang ada di sini. Nah, sebelum Anda percaya Yesus, rohmu mati. Sehingga Anda tidak bisa mengenali kebenaran. Sehingga pikiran, kehendak, dan perasaan saudara harus ngikut kemauan daging, kemauan tubuh. Bu, bawa dia, tarik dia. Tarik, dia akan ikut karena tidak ada kekuatan lain. Tarik saja, dia akan tarik, ya, ngikut, ditarik. Nah, nanti dulu, datang lagi ke sini, ya kan? Ya, itu yang terjadi dengan Anda sebelum Anda kenal Yesus. Rohmu mati, tidak bisa mengenali kebenaran. Yang bisa membuat Anda kenal kebenaran adalah waktu menerima percikan darah Yesus. Waktu engkau menerima Yesus, roh itu dikirim. Roh Allah menghidupkan roh saudara, menerangi roh Anda, dan menuntun Anda pada kebenaran. Jadi waktu Anda terima Tuhan Yesus, pegang. Nah, Bu pegang. Nah, sekarang begini. Edi datang ke gereja atau mendengarkan Making Life Better dan mendengarkan pelajaran kasihilah musuhmu. Roh memberikan terang kepada rohnya Edi, kasihilah musuhmu. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Doakanlah mereka yang menzolimi kamu. Tubuhmu baru dipukul atau disakiti oleh orang. Maka reaksi otomatis adalah mau ganti pukul. Tapi pada waktu dia mau ganti pukul, roh bilang, ingat firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Jadi dia tidak ganti pukul, tangannya direm. Tidak jadi pukul, karena apa? Ada kekuatan di dalam diri dia. Persoalannya, tiap hari Anda harus membuat keputusan. Mau hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Tarik-tarian, siapa yang menang? Tarik-tarian. Ya, terus. Ayo, siapa yang menang? Siapa yang menang? Ya. Dengar. Stop. Siapa yang menang?
kemauan daging. Pegang, tetap pegang. Kemauan daging menang karena dia sudah lama. Dengar. Daging sudah menaruh konsep-konsep yang disebut dengan true lies, kebohongan-kebohongan yang sudah dianggap benar, sudah ada di otaknya dia. Lalu caranya bagaimana supaya dia bisa hidup di dalam roh? Dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh roh. Amin. Ya kan? Ikuti roh, ikuti mana. Maka ya. Oke, sekarang begini. Ya. Dengar. Rasul Paulus mengatakan, lepaskanlah, tanggalkanlah manusia daging saudara. Tanggalkan, kamu lepaskan. Lepaskan, ya. Setelah itu saudara baru hidup di dalam roh. Nah, pertanyaan. Pegang. Setiap hari saudara akan punya masalah untuk membuat keputusan. Tergantung yang mana yang kuat. Setiap hari. Semakin banyak kebenaran yang ditanamkan oleh roh. Karena roh tugasnya menuntun Anda pada kebenaran. Semakin banyak kebenaran yang masuk di pikirannya dia, semakin kuat dia. Jadi kalau kemarin jadi pemarah, kemudian roh bekerja, marah itu tidak ada untungnya, Edi. Ya kan, waktu kamu marah, roh Tuhan bilang, marahan tidak melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian dia tidak menjadi pemarah, menjadi orang yang bersukacita. Roh memproduksi buah sukacita. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Yang kemarin suka membalas kejahatan dengan kejahatan, setelah mendengar firman dari roh yang menuntun dia pada kebenaran, dia mulai mendoakan musuh. Apa yang terjadi? Buah roh adalah kasih. Pertanyaan, kalau saudara hanya datang seminggu sekali ke gereja dan dengar firman Tuhan 45 menit dan tidak diberi kesempatan bertanya, berapa lama saudara benar-benar menjadi penurut roh dan menghasilkan buah roh? Kenapa ada orang yang kutanya pada hari Minggu kemana, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tetapi kok kelakuannya masih menjadi batu sandungan? Apa yang terjadi? Ya, kenapa kelakuannya masih sama seperti kelakuannya dulu waktu belum diselamatkan? Kenapa perilaku saudara masih mengikuti perilaku kedagingan padahal engkau sudah menjadi orang di gereja 50 tahun, bahkan kau lahir dari keluarga Kristen, sudah dibaptis 6 kali? Kenapa masih belum menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupan saudara? Karena ternyata tidak terjadi proses pemuritan. Apa itu pemuritan? Mengganti yang lama, menanggalkan yang salah, diganti dengan yang baru. Maka Yesus mengatakan, pergi, jadikanlah mereka murid. Bagaimana saudara bisa menjadikan murid kalau saudara sendiri tidak tahu kebenaran? Padahal pemuritan adalah proses penggantian yang salah dengan yang benar. Hei gereja Tuhan, teman-teman, sahabat, orang percaya, inilah yang hilang di dalam gereja. Kita begitu terpesona dan antusias datang pada hari Minggu untuk beribadah, tapi kita lupa ada tugas utama, yaitu memuridkan. Tidak ada perintah yang mengatakan pergi, bikinlah kebaktian dan kebangunan rohani. Tidak ada. Firman mengatakan pergi, kemudian jadikanlah mereka murid, ajarlah mereka. Mengajar itulah dalam proses untuk menjadikan orang murid Yesus. Kenapa ada orang-orang Kristen yang mudah sekali berpindah keyakinan? Kenapa orang Kristen yang pada akhirnya menjadi batu sandungan? Padahal engkau sudah ada di gereja puluhan tahun, tapi hidupmu belum bisa menjadi martus, belum bisa menjadi kesaksian. Karena lack of knowledge, Anda tidak punya pemahaman. Kenapa? Karena belum ada tuntunan roh yang
membuat Anda menggantikan yang lama dengan yang baru. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa banyak gereja dijual? Karena tidak ada lagi murid-murid yang ada di dalamnya. Kenapa tidak ada murid yang di dalamnya? Karena orang-orang muda tidak tertarik dengan kekristenan. Kami pernah di Belanda, diundang untuk ibadah. Gerejanya besar, saudara-saudara, bisa mungkin muat 500 sampai 600 orang. Saya datang 30 menit lebih awal. Saya tunggu mana ini kok belum datang-datang. Muncul 1, 2, 3. Pas ibadah dimulai yang datang hanya 26 orang. Itu pun sudah uzur. Rambutnya sudah putih semua. Saya tanya gembalanya, mana orang-orang muda Bapak? Orang-orang muda tidak tertarik dengan gereja. Gereja tidak lagi menarik karena apa? Gereja tidak lagi memberikan kesaksian. Gereja tidak lagi menjadi witness. Gereja kehilangan intisari panggilannya, memuridkan. Saya mau memberikan warning, peringatan keras buat kita semua termasuk saya. Tugas Anda utama di dunia adalah sekolah pemuridan. Karena apa? Your character matters. Saya berkali-kali mengatakan, mengapa Tuhan mengirim kita ke dunia? Sekolah karakter. Dan sekolah karakter itu hanya bisa terjadi melalui pemuridan. Kenapa karakter matters? Karena satu-satunya hal yang Anda akan bawa ke surga adalah karakter Anda. Istilahnya Rasul Paulus, Anda dikirim ke dunia untuk sekolah karakter supaya apa? Menjadi serupa dengan putranya yang tunggal. Sehingga engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara-saudara, untuk bisa menjadi murid, Anda tidak harus menjadi STH. Untuk menjadi murid tidak harus tamat dengan doktor teologi. Anda cukup melepaskan yang lama, ganti dengan yang baru. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno.